Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Ketemu lagi di channelnya Mutiara. Bagaimana nih, Mams, kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Mams. Cuaca di kota Bandung saat ini sedang tidak menentu nih, Mams. Kadang panas hingga panas sekali dan kadang juga hujan. Nah, dalam cuaca seperti ini biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang mudah menyerang kita. Jadi, Mams semua di rumah tetap jaga selalu kesehatannya ya. Di video kali ini agak sedikit berbeda nih, Mams. Karena di video ini saya akan membuat tantangan untuk diri saya sendiri, bagaimana supaya saya bisa menghemat biaya pengeluaran saya, terutama untuk biaya jajan. Biaya jajan itu sendiri sebenarnya sudah memiliki anggaran di setiap bulannya. Tetapi sebagai working mom, biasanya saya selalu saja jebol di biaya makan ini. Ya, itu karena mungkin selama kalau di luar, kadang kita beli makanan di luar, lihat ada promo, dan lain-lain. Yang akhir-akhirnya biaya untuk jajan itu menjadi membengkak. Mams di luar sana ada yang memiliki pengalaman sama seperti saya atau tidak? Atau mungkin Mams lebih bijaksana ya untuk memisahkan biaya uang jajannya. Nah, setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya. Makanya di video kali ini saya akan mencoba untuk menantang diri saya, apakah saya bisa berhasil atau tidak untuk menyelesaikan tantangan ini. Sebenarnya selama WFH ini saya merasa terbantu sekali. Kenapa? Karena dengan saya berdiam diri di rumah itu dapat menekan biaya pengeluaran untuk biaya jajan saya. Nah, kenapa biaya jajan saya itu lebih besar dibandingkan biaya jajan anak-anak? Karena memang saat ini usia anak pertama saya kan usianya baru 3 tahun, dan usia anak kedua saya baru berusia 1 tahun. Nah, anak yang pertama saya itu memang saya tidak ajarkan untuk jajan. Jadi sampai saat ini dia tidak pernah minta uang untuk jajan ataupun untuk pergi ke warung atau beli apa. Biasanya kalau saya pergi ke supermarket atau ke warung, saya yang menawarkan apakah anak saya mau jajan. Nah, sebagai gantinya, saya memang selalu menyetok cemilan-cemilan atau susu-susu anak di kulkas. Jadi, ketika mereka pengen sesuatu yang mereka pengen, ya tinggal mereka ambil dari stok makanan atau ada yang stok di kulkas. Untuk biaya cemilan makanan itu sendiri, saya ambil dari budget biaya bulanan. Nah, untuk stok dari susu dingin itu di luar dari susu formula ya, Mams. Nah, untuk stok cemilan dan susu ini biasanya memang saya stok, tapi tidak terlalu banyak. Karena memang anak-anak saya itu lebih suka makan dibandingkan dengan ngemil, terutama anak pertama saya. Kembali lagi ke tantangan mengurangi jajan. Sebelumnya saya mau sedikit cerita nih, Mams. Saya ini kan seorang working mom, dan saya bekerja memang di lingkungan seorang bankers. Nah, di lingkungan saya itu sendiri sebenarnya memang lingkungannya itu untuk jajan mereka itu lebih welcome. Dan kadang kita itu jadi terbawa sih, Mams. Nah, karena oleh sebab itu, saya ingin sekali saat ini sedang mendalami bagaimana cara hidup minimalis yang baik dan benar. Dan menurut pengalaman saya, lingkungan itu memang benar-benar sekali mempengaruhi. Kenapa? Ketika kita hidup di lingkungan yang memang merekanya hidup hemat, hidup bercukupan, selalu bersyukur, otomatis kita itu akan terbawa. Begitupun sebaliknya, ketika kita hidup dengan teman-teman yang mungkin dia hedon atau mungkin hidup lebih berfoya-foya, biasanya kita akan terbawa oleh arus.
Nah, sekarang saatnya kita untuk membatasi diri kita bagaimana supaya kita tidak terbawa arus yang tidak benar. Pengaruh lingkungan itu pun menjadi salah satu tantangan saya supaya saya bisa bertahan dengan tetap mempertahankan prinsip yang ingin saya pegang saat ini. Salah satu cara yang saya lakukan untuk menghemat uang jajan ialah dengan cara membawa bekal ke kantor. Ini adalah salah satu cara yang memang sangat efektif yang saya rasakan sehingga saya bisa mengurangi uang jajan saya. Cara kedua yang saya lakukan ialah saya dengan cara membuat catatan tantangan mengurangi jajan ini. Caranya yang pertama itu saya menulis setiap minggunya. Contohnya di minggu pertama. Nah, di sini saya tuliskan untuk nominal 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 dan kembali lagi. Ini merupakan kelipatan 5.000. Kenapa saya tulis angka mulai dari 20.000 sampai dengan 5.000? Karena di sini saya akan menantang diri saya agar saya dapat menghemat uang jajan dengan memiliki anggaran setiap harinya maksimal di Rp20.000 saja. Nah, ini untuk bulan Agustus ini karena memang ada 4 minggu, jadi kita tulis dulu saja ya Mams di sini di week 1, week 2, week 3 dan week 4. Semuanya sama mulai dari 20.000, 15.000, 10.000, 5.000, kembali lagi ke 10.000, 15.000 dan terakhir 20.000 lagi. Cara ini juga cara yang asik loh Mams dan bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita. Contohnya, kita memberi jatah uang jajan untuk anak kita sehari di Rp10.000. Kemudian kita ceritakan ke anak kita bagaimana nih tantangan misalnya untuk anak-anak kita jika sehari mereka bisa menyimpan dana uang jajan mereka mulai dari 10.000, 2.000, kemudian 6.000, 4.000. Nah, itu nanti sisa dananya bisa dimasukkan ke celengan. Nah, celengannya itu bisa Mams dekorasi, misalnya tujuannya untuk membeli mainan anak. Pasti anak-anak akan lebih semangat. Nah, setelah semuanya ditulis dari week 1 sampai dengan week 4, saya akan tunjukkan caranya ya Mams. Di sini kan kita memiliki jatah setiap harinya di Rp20.000. Nah, di hari pertama saya itu jajan sebesar Rp5.000. Waktu itu saya jajan es nong-nong di Mang-Mang yang lewat. Harganya 2.500, kemudian saya beli 2 cup untuk saya dan anak pertama saya. Jadi saya memiliki sisa uang di Rp15.000 untuk hari pertama. Nah, di sini di atasnya saya beri emotion untuk senang karena saya di sini berhasil untuk menabung sebesar Rp15.000 di hari pertama. Di hari keduanya, di sini saya jajan lumayan cukup banyak nih Mams, 15.000 dibandingkan dengan hari pertama karena saya pengen jajan bakso tahu. Harganya 15.000. Nah, kemudian saya coret yang 5.000 karena kan sisa untuk dananya berarti 5.000 ya dari jatah 20.000. Nah, kemudian saya sisihkan juga uang 5.000 tersebut. Nah, kemudian di hari yang ketiga nih, di hari berikutnya, di sini hari ketiga ini saya tidak jajan sama sekali karena memang pada saat waktu itu saya masak memang agak lumayan cukup banyak. Jadi di hari ketiga itu saya tidak jajan sama sekali dan saya di hari ketiga bisa menyisihkan uang jajan saya sebesar Rp20.000. Nah, di hari keempat, di sini saya menyisakan uang di Rp10.000 karena di hari keempat itu saya jajan 10.000. Seingat saya itu jajan ke warung beli snack-snack gitu sih Mams.
Nah, ini sisanya di Rp10.000. Nah, ini tidak berurutan juga tidak apa-apa, Mams. Jadi sesuai, tidak harus di hari Senin 20.000, hari Selasa 15.000, itu nggak perlu. Kita pilih aja, misalnya di hari itu kita berhasil di berapa, nah itu sisanya berapa, kayak gitu. Dan ini tantangan ini di minggu pertama ini saya hanya berhasil untuk menghemat tabungan di 4 hari. Di 3 harinya itu saya gagal karena saya jajan berarti di 20.000, habis berarti tidak ada sisanya. Nah, ini nggak apa-apa karena kan kita di sini masih menantang ya, pengen mencoba, pengen tahu apakah diri kita bisa atau tidak. Tapi untuk di minggu pertama ini not bad lah ya. Nah, setelah itu saya siapkan toples bekas. Nah, di sini toples bekas ini berfungsi sebagai celengan penampung dari sisa dana uang jajan saya. Nah, di sini kan saya membuat challenge dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember ya. Nanti kita lihat di akhir Desember berapakah total tabungan saya dari tantangan mengurangi jajan ini. Nah, ini dari hasil seminggu kemarin setelah ditotalkan, di sini kan 20.000, 15.000, 5.000 dan 10.000 itu jadi 50.000. Nah, kemudian saya simpan uang 50.000 tersebut di toples. Nah, kita bisa menyimpan tabungan tersebut setiap hari atau seminggu sekali. Nah, bagaimana nih Mams untuk tantangan mengurangi jajannya? Semoga bisa dipraktekkan di keluarga Mams juga ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.